Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la ilaha illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Anak-anak semuanya yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya, pagi ini materi kita adalah birrul walidaini, yaitu terkait dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, apakah yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan jalan kehidupan seorang anak itu ditentukan bagaimana cara dia berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menetapkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan telah menetapkan kepada manusia alla ta'budu, jangan menyembah illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyyah, jangan beribadah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan, dan selanjutnya Allah menetapkan atau memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maknanya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua ataupun salah satu dari mereka jika mereka masih ada, dan jangan sekali-sekali kita mengucapkan kata-kata fala taqul lahumā uffin. Jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang dimaknai oleh para mufassir. Kata-kata itu adalah semacam hal yang bisa membuat perasaannya terluka, membuat dia sedih. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan pergaulilah mereka berdua, kedua orang tua kita ataupun salah satu dari mereka, dengan pergaulan yang terbaik, yang terpuji. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW disampaikan, ridallahu fi ridal walidaini, ridhonya Allah itu terletak kepada keridhaan daripada orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua itu, maka insya Allah Allah pun ridho. Tapi kalau orang tua kita tidak ridho akan diri kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan dengan maknanya, kalau seandainya seorang itu diridhoi oleh orang tuanya di pagi hari, kemudian Allah murka di pagi hari, tapi ketika di sore hari orang tua murka,
maka Allah pun ikut murka kepadanya, marah kepadanya. Sebaliknya, kalau hari itu orang tuanya murka kepada anaknya, maka Allah pun murka kepada anaknya itu, marah kepada anaknya itu. Artinya Allah mengikuti orang tua. Itu menunjukkan betapa kedudukan orang tua itu di dalam Islam sangat tinggi, sangat mulia. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, datang kepada Nabi, ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang lebih pantas saya berbuat baik di dunia ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ummuka, summa qala ummuka, sampai 3 kali, kemudian summa man qala abuka. Kata seorang pemuda ini, siapa ya Rasulullah yang paling berhak aku pergaul dengan baik di dunia ini setelah beribadah kepadamu ya Allah? Maka kata Nabi, ummuka, ibumu. Kemudian diulang lagi, siapa lagi? Ibumu. Kemudian barulah bapakmu. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua di dalam Islam, dan kita wajib untuk memuliakan, berbakti kepada orang tua agar hidup kita itu selamat, baik itu di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dalam hadis lain juga dikatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidayni. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengerti atau tidak tahu amalan-amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan berbakti kepada orang tua. Jadi amalan yang paling bisa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, ada 3 amalan yang apabila dikerjakan maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama kata Nabi, sholatu alaihima, mensolatkannya. Jadi ketika orang tua sudah tiada, kita mensolatkannya. Makanya kalau orang tua meninggal, yang pantas menjadi imam sholat jenazah itu anaknya. Kemudian apalagi wal istighfar lahuma, dan meminta ampun kepada Allah untuk keduanya. Jadi kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita selesai sholat 5 waktu dan saat di tempat-tempat mustajab. Kemudian wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, melaksanakan janji yang dilakukan kedua orang tua sebelum dia wafat. Jadi kalau dia ada janji, dia ada sesuatu yang ingin dia kerjakan dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan, menunaikannya. Kemudian selanjutnya wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, orang tua itu ada teman-temannya tuh, maka kata Nabi itu wajib tuh teman-temannya itu dimuliakan sebagaimana dia memuliakan temannya. Kemudian wasilaturrahim allati la tuwassal illa bihima, dan menyambung silaturahmi di mana silaturahmi itu terjalin atau tersambung berkat kedua orang tuanya. Jadi ketika orang tua masih hidup, dia punya tuh silaturahmi yang baik kepada tetangganya, kepada temannya, kerabat dan lain sebagainya. Maka itu ketika mereka sudah meninggal dunia tidak boleh terputus, harus disambungkan. Itulah cara berbakti
kepada orang tua jika dia sudah meninggal dunia. Yang pertama mensolatkannya, minta ampun, beristighfar untuk kedua orang tua, mendoakan, kemudian menunaikan apa yang dia cita-citakan, kemudian menghormati sahabat-sahabatnya dan menyambung silaturahmi yang pernah dia lakukan semasa hidup. Itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Alam semuanya dari beberapa hadis yang Bapak sampaikan ini, intinya adalah kita mesti berbakti kepada kedua orang tua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikaruniai orang tua, di mana orang tua itu jasanya, kasih sayangnya tidak bisa diukur. Bahkan dulu pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat Nabi, karena dia ingin membalas jasa kedua orang tuanya, khususnya ibunya, maka ketika itu dia berniat, dia ingin memberangkatkan haji ibunya dengan cara digendong dari berangkat sampai melaksanakan rukun kewajiban daripada haji sampai pulang. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Yang kau balas daripada kebaikan orang tua kepadamu itu hanyalah setetes air susu yang kau isap darinya. Jadi kebaikan dia memberangkatkan haji kedua orang tuanya, ke orang ibunya, kemudian dia gendong, dia layani semua kebutuhan saat hajinya, kemudian pulangnya dia gendong lagi, kemudian dia laporkan kepada Nabi. Apakah dengan perbuatan itu sudah bisa setara dengan kebaikan orang tua kepada dia? Kata Nabi, baru sebeberapa saja, belum semuanya, hanya sedikit saja. Betapa besar bakti, betapa besar kebaikan orang tua kita kepada diri kita. Makanya anak semuanya, Allah sangat marah. Allah sangat marah kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Marah. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah itu sebagaimana orang tua murka. Allah akan marah kepada anak bila orang tua yang tidak rela. Bagaimana cerita sahabat Nabi namanya Alqamah, karena dia membuat orang tuanya sakit hati, sehingga orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diwafatkan Alqamah sebelum dia melihat azab, karena orang tuanya marah sama Alqamah. Maka ketika Alqamah sakit, jatuh sakit, kemudian makin parah, ketika sudah mendekati sakaratul maut, ternyata Alqamah yang ahli ibadah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah kita itu bercita-cita, berkeinginan saat kita meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Alqamah yang ahli ibadah tidak bisa melaksanakan. Maka para sahabat memanggil Rasulullah, dipanggil, ya Rasulullah, ini Alqamah sahabat kita yang baik, yang sholatnya rajin, orang yang baik, ini lagi sekarat ini, sepertinya mau meninggal dunia, tapi dia tidak bisa, ada kegelisahan yang ada di matanya. Maka Nabi SAW menghampiri Alqamah, kemudian dituntun untuk mengucapkan kalimat talqin. Maka kepala Alqamah menggeleng, seperti tidak bisa mengucapkan. Maka kata Rasulullah SAW, mengerti itu, ini dia punya masalah dengan ibunya. Maka dipanggil ibunya Alqamah, ternyata benar, ibunya Alqamah marah sama Alqamah, tidak mau datang. Dipanggil beberapa kali tidak mau datang. Sampailah di akhir daripada cerita itu, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar Alqamah agar dia tidak menderita, karena susah. Orang kalau lagi sakaratul maut itu dalam keadaan yang sangat sulit, kasihan. Maka dengan cara dibakar, dia meninggal dunia, habis. Maka singkat ceritanya, ketika ibunya mendengar anaknya Alqamah, anaknya satu-satunya, ingin dibakar oleh Nabi SAW, maka seketika itu dia memaafkan Alqamah. Barulah Alqamah itu bisa mengucapkan kalimatul syahadat atau kalimatul tauhid,
kemudian langsung menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Betapa orang yang durhaka kepada orang tua itu, maka di dalam kehidupannya tidak akan disertai oleh kebahagiaan dan keselamatan. Bahkan di antara dosa, di antara siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ditunda, sebab orang yang berbuat jahat ketika dia masih hidup di dunia ada yang ditunda, umpamanya tidak sholat zuhur, ya, tidak sholat subuh tadi kalian tidak sholat subuh, itu tidak langsung ditunda. Kalau sampai dia meninggal dunia tidak taubat, maka baru diberi balasan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihukum. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, langsung tuh, paling tidak ketika dia hidup di dunia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, dia tidak selamat, hidupnya dipenuhi dengan masalah, tidak tentram hatinya. Karena apa? Karena dia tidak bakti kepada kedua orang tua, di mana orang tua itu orang yang paling berjasa di dalam kehidupan ini. Makanya anak semuanya, kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar, ya, kalian disekolahkan, kalian dilayani oleh orang tua kalian, diberikan kasih sayang, maka kalian harus membalas tuh, harus berbakti. Bagaimana cara berbaktinya seorang pelajar kepada orang tua? Yaitu dengan cara belajar yang benar, belajar yang serius, mendoakan di dalam sholatnya. Di antara doa yang tidak tertolak atau yang makbul adalah doa anak kepada orang tua, sebaliknya doa orang tua kepada anaknya. Maka cara anak berbakti kepada orang tua, yang pertama belajar yang benar. Kasih itu rapot, ketika dia mengambil rapot hasil belajar, kasih itu dia bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara dia melihat nilai kita bagus, nilai kita tinggi, ya. Jangan sampai dia dipanggil oleh sekolahan gara-gara masalah kita, jarang masuk, di kelas tidur dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang tua kita sedih. Dan ingat, bila kita meletakkan kesedihan kepada hati kedua orang tua kita, maka kata Nabi, dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Fala taqul lahuma uffin, jangan kau berkata kasar, jangan engkau meletakkan kesedihan kepada kedua orang tua kita, karena itu bagian daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Didoakan orang tua itu di dalam sholatnya, sholat duha, sholat wajib, didoakan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan orang tua agar dia sehat, agar hidupnya berkah, rezekinya lancar, urusannya mudah. Didoakan. Tanya kepada diri kita masing-masing, seringkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Kemudian apa lagi? Membantu pekerjaannya. Kalau kita berada di rumah, kita bantu tuh apa yang kita bisa, ya. Bisa mencuci piring, ya. Paling tidak piring yang kita pakai untuk kita makan kita cuci sendiri. Membersihkan kamar dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita baik kepada kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Jadi ada di antara usaha yang apabila kita laksanakan, kita lakukan, maka itu membuka pintu rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anak semuanya, ini saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Intinya, jangan sampai kita melupakan, mengabaikan orang tua kita, apalagi dia masih hidup. Berikan dia kebahagiaan dengan cara kita belajar, dengan cara kita menjadi orang yang sukses, orang yang berakhlak, sehingga dia redha kepada kita. Kalau orang tua kita redha, Allah pun pasti akan redha kepada kita, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.